Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejarah Indonesia kelas 12. Di kelas 12 ini yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi? Apa ya disintegrasi itu? Disintegrasi itu adalah suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan yang bisa menyebabkan perpecahan. Jadi, setelah proklamasi dan dinyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, ternyata negara kita masih dihadapkan dengan ancaman disintegrasi bangsa atau perpecahan, seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah korban dari adanya pemberontakan APRA di Bandung. APRA adalah tentara swasta yang pro terhadap Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional. Dan masih banyak pergolakan besar akibat ketegangan politik selama rentan tahun 1948 hingga 1965. Pergolakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu pergolakan yang terkait dengan ideologi, kemudian pergolakan yang terkait dengan kepentingan, dan yang terakhir pergolakan yang terkait dengan sistem pemerintahan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pergolakan yang terkait dengan ideologi dahulu. Pergolakan yang terkait dengan ideologi yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun yang mengusung ideologi komunisme. Dan yang kedua, pemberontakan DITII yang mengusung ideologi agama. Untuk pemberontakan DITII ini terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Selanjutnya yang terkait dengan kepentingan, yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, Republik Maluku Selatan, Andi Aziz, dan ketiganya ini semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang menolak kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai, sehingga muncullah pergolakan. Selanjutnya, pergolakan yang terkait dengan sistem pemerintahan yang pertama ada persoalan negara federal dan BFO, Binnenkom Federal Overleg. Dan yang kedua pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia dan Permersta, Perjuangan Rakyat Semesta. Masalah mengenai negara federal mulai muncul setelah hasil perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini adalah Indonesia berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS. Sementara itu, corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh BFO. BFO ini sebuah komite yang didirikan Belanda untuk mengelola RIS dan delegasi dari RI. BFO yang awalnya selalu memihak Belanda semakin lama tidak lagi memihak Belanda sehingga memunculkan pro dan kontra tentang negara-negara federal. Nah, itu tadi macam-macam pergolakan yang ada di Indonesia dalam rentan tahun 1948 hingga 1965. Tugas kalian sekarang adalah membuat tabel tentang konflik atau pergolakan tersebut. Tabel berisi kolom, nomor, nama pergolakan, ketua, daerah, latar belakang, tujuan, dan penumpasan pergolakan. Gunakan buku pegangan sejarah Indonesia kelas 12 atau sumber lain untuk membuat tabel. Dan berikut ini adalah contohnya. Sekian pembelajaran hari ini dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.